Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Nabila Salsabila dari TRPLA. Jadi sekarang aku mau ngajarin dasar-dasar em, pelajaran tentang Dart atau Flutter. Oke, jadi pertama kayak gini. Kalian bikin dulu file baru ya. Folder baru, sorry. Folder baru, terus apa namanya? Oke. Nah, karena aku sudah bikin, terus kalian tinggal file, buka file, open folder. Nah, terus ntar kalian cari di sini mau apa? Mau yang mana foldernya gitu. Kalian bisa cari. Setelah itu bikin file, misalnya kayak apa ya? Nah, aku di sini mau kasih tahu void main. Nah, ini untuk setiap setiap kali kalian pengen membuat em, apa ya? Mau membuat project itu pakai void main. Oke? Baru misal print itu hello world. Nah, jangan lupa kasih titik koma. Nah, kita jalankan. Nah, hello world keluar kan. Nah, apa sih gunanya print? Nah, print ini untuk mengeprint suatu data yang telah kita buat. Nah, jadi kan kayak nanti kita bakal belajar gimana caranya mengelola data, sehabis itu kita print. Nah, itu pakai print. Biar apa? Biar keluar. Hasilnya biar keluar. Itu pakai print. Oke. Nah, lanjut. Oke, aku ada contoh lagi. Integer. Nah, integer itu kan sebuah tipe data. Nah, integer misalnya umur. Umurnya dia 18. Terus kita keluarin print. Aja. Terus kita print. Nah, keluar kan 18 gitu. Nah, di sini aku mau ngajarin ada tipe data ya. Nih ada kalau tipe data itu ada integer buat angka atau ya angka, integer itu angka. Kalau double itu bilangan bulat atau desimal, contohnya seperti 12, koma titik 3 bisa gitu. Nah, terus string, kalau string itu berupa huruf, misalnya buah-buahan, apel, kayak gitu, minuman, botol. Nah, kalau boolean itu true or false. Nah, nanti kita bahas ini adalah apa tadi, tipe data. Oke, ntar guys, ntar ya. Ntar ya. Ntar ya guys.
Sekarang kita langsung aja praktek. Sorry ya guys, tadi absen dulu. Nah, misal string itu nama dengan terus integer ya, misalnya integer tuh umur deh, umurnya tadi jangan umur, ini kan oh iya satu lagi, dia itu nggak bisa sama kalau misalnya yang di atasnya ada itu nggak bisa, nggak boleh ya. Kita coba nih kalau misalnya sama umur 20. Nah, kenapa ini? Karena ini sama umur ini. Jadi kita harus ubah 2. Kalau 2 baru. Nah, kan ubah. Tuh guys, terus kalau yang double. Kalau yang double misalnya tinggi. Tingginya itu 100 8. Ntar BB aja deh. Terus apalagi ya? Boolean. Nah, boolean itu misalnya data true misalnya. Nah, habis itu baru kita print biar hasilnya keluar. Nah, itu print. Nah, terus kita panggil aja nama. Terus print lagi. Ada umur 2. Print lagi. Itu ada berat badan. Oke. Nah, coba kita ini kan apa jalanin. Nah, oh iya ya. Ini dia kepanggil. Kita tekan dulu aja. Nah, itu Anissa 20 true gitu ya. Atau kalian mau kasih tambahan, misalnya gini. Hmm, hmm, apa ya? Nah, ini buat manggilnya, itu kita harus kasih dolar. Ya, kita harus beri dolar.
Sorry. Nah, gitu. Sorry ya. Nah, terus ini kan umur. Oh, sakit. Nih, kita kasih nih. Saya, oh iya deh. Saya berumur berapa? Terus berat saya apa? Terus hasil jangan lupa kasih. Kita lihat lagi. Nah, selamat datang Anissa. Saya berumur 20 tahun, berat saya segini dan hasilnya true. Nah, kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, ada juga yang data. Nah, itu kita bisa kannya dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita pengen buat list ya. Kita bikin dulu list ya. List itu apa sih? Nah, list itu tuh daftar, jadi kumpulan yang item yang terurut gitu loh. Jadi dia berurutan, gak asal-asalan gitu. Dia tuh mirip kayak array gitu guys ya. Misalnya list terus aku taruh di sini string. Misalnya buah-buahan ya, yang buah-buahan di benda. Benda sama. Sorry, aku lupa kasih meja, kursi, papan, tulis sama satu lagi. Nah, ini adalah string ya.
ini versi string. Gimana cara nyetak nilainya biar terbaca semua? Nah, itu tinggal kita kasih aja print. Terus kita panggil semua ya. Tadi apa? Benda ya? Ini kan benda ya. Terus tinggal kalian cetak deh. Nah, keluar kan? Nih. Ini tapi langsung masuk semuanya. Tapi ada juga bisa kalian tuh cuma pengennya kursi sama penghapus doang misalnya dipanggil kan. Nah, itu bisa banget. Tinggal kalian ini kan saja print, terus kalian tulis benda, terus tinggal dikasih file yang pertama. Ini kan dimulai dari angka 0 kan, 0 1 2 3 4. Nah, aku pengen kursi kan tadi 1. Sepertinya nggak bisa deh. Nggak bisa kan, karena hanya bisanya cuma satu. Jadi cuma bisa kayak gini. Nah, misalnya mau kalian tambahkan nih kan kursi ya, panggil satu. Nah, aku tuh pengen nambahin nih, gak cuma si kursi tapi aku pengen nambahin ada si penghapus, atau misalnya aku mau nambahin ada si papan tulis. Nah, itu kalian bisa tulis benda, terus apa yang mau kalian tambahin. Tapi ini tuh yang gak, sorry bukan. Jadi misalnya ini kan ada semua, tapi aku pengen nambahin di data ini tuh ada tas. Nah, itu tinggal benda titik add, terus tinggal kalian kasih aja apa, misalnya tas, ya kan. Setelah itu baru di print benda. Nah, ketambah kan. Bisa juga kalau misalnya kalian mau menghapus, ini kan cara menambah ya. Nih, kasih itu cara data, cara data. Caranya itu gimana? Nah, kalau menghapus itu tinggal kalian panggil benda terus titik remove apa yang mau kalian hapus. Misalnya tadi meja ya.
tinggal kalian print, terus kalian kasih benda. Nah, hilang kan mejanya, nggak ada. Nah, itu cara menghapus. Nah, bisa juga. Itu aku mau tambahin elemen terakhir. Ini print. Nah, print. Terus dari itu kita panggil benda, terus tuh blank. Nah, ini untuk mendapatkan perpanjang elemen dari sebuah benda. Nah ini tuh kita mendapatkan semua true ya. Nih kita coba ya. Gimana hasilnya? Nah ini tuh length ini sebuah angka ya. Angka ini ada berapa totalnya? Ada 4 kan, MI ya 4, 1, 2, 3, 4, nah 4. Nah, makanya dia mendatanya 4 gitu. Length itu untuk angka ya, untuk apa sih namanya, menghitung data keseluruhan gitu. Nah ada juga map. Nah kalau map tuh gimana, gini, map tuh sejenis array ya guys, tapi kita menggunakannya itu pakai kunci dari nilai-nilai tersebut. Jadi misalnya ya, misal map, terus kita pakai string. Kita mau pakai string dan misalnya integer ya, integer terus ini kita variabelnya atau variabel apa ya, pohon deh ya. Nah dari si variabel ini kita kasih kurung rawal, misalnya Nina. Ini kan kita pisahkan ya, ada 2 jadinya. Nah gimana cara mendapatkan hasilnya, itu kita bisa print, terus kita kasih kurung. Oh, udah ya.
kita kasih itu pohon ya, pohon. Nah, terus kita kasih kerupuk rawal. Nah, terus udah gitu kita panggil yang si Nina aja nih. Nina. Kan ini merah ya, bentar. Oh, harusnya pakai kurung kurawal. Nih. Nah. Sorry. Terus bawahnya kasih print lagi. Terus pohon. Titik case. Kuncinya kan. Terus kita print lagi. Pohon kita panggil si variabelnya terus values. Oke. Sekarang sudah mendapatkan ya. Udah printnya udah semua. Nah, sekarang aku pengen buat var ya. Var. Ini dihapus dulu deh. Nah, berubah kan? Guys, tuh si Nina. Terus berubah kan? Yang apa namanya? Yang angka-angka dan yang string itu yang apa namanya? Yang huruf-huruf tuh. Nah, sekarang aku mau pakai var. Nah, var misalnya ya, umurnya 80, terus dinamik. Nah, ini jatuhnya string ya, hello tuh. Nah, terus hasilnya hasilnya 43. So, kita ubah ya datanya.
4,72. Coba tiga. Nah, ini untuk akhirnya final. Misalnya ini belum dikeluarin ya guys. Dikeluarin dia pasti nggak akan ada hasilnya. Nih. Nggak ada hasilnya karena kenapa nggak ada hasilnya? Karena dia itu kan kenapa nggak ada hasilnya? Karena ini belum aku print itu guys. Nah, di sini kan ada dinamik ya. Nah, dinamik itu atau dinamis disebutnya itu adalah algoritma atau bahasa CSS gitu. Nah, dinamik tersendiri adalah kayak kata kunci variabelnya. Jadi dia fleksibel, data yang kita tuh nggak tahu loh data itu tuh belum pasti. Nah ya, dinamik itu data yang belum pasti gitu guys. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita mau bahas if else. Nah, ini kan aku mau ngeluarin if else kan, ya kan. Nah, itu if itu umur ya, wait. Ini kan umurnya 80 lebih besar dari 70 kan. Terus di print apa ya, terus kita kasih else. Nah, if else, if ya, else if itu kita panggil lagi umur sama dengan 0 ya. Terus kita kasih hasilnya sama print ini sorry terus ntar guys.
print. Nih, mana yang akan keluar? Kita baru membahas umur ya. Keluarnya yang mana? Kamu sudah tua. Karena yang benar itu iya, 80 lebih besar dari 70. Nah, kenapa ini? Ini kan sama dengan, nggak mungkin 80 sama dengan 0. Kan beda, jadi dia nggak kepanggil. Jadi yang ada ini. Nah, jadi kalau misal ini salah, si if yang atas ini salah, misalnya 80 lebih besar dari 100, kayak itu salah. Terus juga sama 80 sama dengan 0, kan salah juga. Nah, pasti nilai akhirnya itu kamu senior. Misalnya nih, kita kasih sini 90. Pasti yang keluar ini. Ntar, nih kamu senior karena tidak ada nilai yang benar. Jadi nilai akhir mau nggak mau berhenti di sini. Kamu senior, nggak ada hasil itunya ya. Nah, terus kita lanjut ya. Switch. Misalnya apa ya? Kita mau switch. Nah, ini kita pakai string. Ini string grade variabelnya. Misalnya B ya. Pakai switch grade. Terus kita print nih. Print. Benar top market top misal. Break tuh untuk apa ya, untuk dia tuh berhentikan. Nah ya, wait ya. Nah terus ada itu kan case just B. Nah ini juga sama print, sama kayak itu apa ya, bagus banget. Terus breaknya berhenti. Terus baru kita hasilin default. Apa print, kita keluarin print, terus
Nah, yang keluar yang mana? Yang bagus? Bagus banget. Nah, aku mau ngejelasin. Nah, switch itu apa sih? Nah, switch itu kontrol alur untuk percabangan. Jadi ini percabangan ya. Nah, dia itu seperti if else, tapi dia bedanya pakai ini break ya. Jadi dia itu mirip-mirip kayak if else. Nah, kenapa itu? Kenapa pakai break? Jadi biar dia tuh berhenti. Kalau nggak pakai break, dia nggak akan berhenti em, terus menerus. Dia pasti bakal turun terus, misalnya benar ke bawah gitu. Nah, itu pakai break untuk memberhentikannya. Jadi emang wajib dia tuh pakai gas di awal dan di akhirnya itu kita pakai break gitu. Jadi kalau break, jadi gini, kalau si A ini salah, dia berhenti. Nah, tapi kalau misalnya dia benar, nah si B nih yang benar. Nah, dia bakal keluar hasilnya, tapi satu doang untuk berhentikan gitu, guys. Oke, sekarang kita mau looping. Oke, melooping. Apa sih loop atau while ini? Perulangan. Jadi angka perulangan, guys. Oke. Nah, contoh for. Terus kita kasih integer. Kayaknya itu i sama dengan i lebih kurang dari ya kurang dari sama dengan ini apa ini itu variabelnya itu. Nah, terus sama min total. Kita pakai total aja, terus kita kasih ininya i, si variabelnya kan. Nah, terus di bagian integer pakai variabel j 0. Nah, perulangan kan, while j 5. Nah, setelah itu kita print hasilnya si J dong berarti ya, hasil
sorry. Nah, terus kan di sini begini. Terus kalau misalnya itu dia diulang berapa kali? 2 kali pakai tambah. Kalau tambah itu perulangan untuk kalau plus plus itu buat nambah. Kalau min min itu gimana sih? Kalau plus plus itu bertambah menjadi 1. Nah, kalau min min itu berkurang 1 gitu. Paham ya? Aduh. Lalu wait guys, aku udah ada bilang G plus plus kan. Berarti do itu bikin baru. Nah, jadi kalau do itu kita bikin baru integer lagi tapi dengan ini ya kak. Ya kan, ini kan while, ini do. Itu sama dengan 0 misal. Sorry. Kak lebih kecil dari 5. Iya dong. 0 lebih kecil dari 5. Iya benar. Ini hasilnya kita tulis dulu. Sorry. Kita kasih variabelnya kita panggil, terus kita pakai plus plus karena kenapa? Biar dia bertambah berkurang. Oke. Kita coba dulu ya, lihat hasil. Error. Oh iya, error di sini. Bentar ya. Nah, dia mengulang terus, melooping, mengulang. Nih, perulangan terus. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga hasil. Karena kan dia minta sampai 5, jadi dia sampai 5, ya kan? Nah, ini si ini. Paham enggak? Ini kan sama, manggilnya si 5 juga. Nah, seperti yang ada di sini. 5 gitu, guys. Paham sampai sini ya? Kenapa dia terus sampai 5? Karena di sini 0 lebih kecil sama dengan 5. Jadi dia berulang sampai 5 kali. Nah, kalau ini juga sama seperti yang di bawah. Tuh. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita coba lihat hasilnya. Ini sudah ada ya, hasilnya 15.
sama 30. Kenapa? 3 kali 10 30 gitu. Atau bisa juga pakai ini, tanda bintang. Tanda bintang juga buat perkalian. Kalau tanda miring itu buat pembagian. Itu guys. Sekarang lanjut ke metode sama variabel. Ntar ya, kita bikin lagi file baru aja. Nah, metode variabel itu digunakan untuk merupakan dia tuh untuk menyimpan data-data, sedangkan metode atau fungsi itu untuk memblok kode-kode yang sudah dilakukan tugas tersebut, sudah melakukan tugasnya masing-masing. Nah, kita langsung aja ke caranya. Nama tangan si Budi, ya kan? Var lagi umur 11. Ini tipe var atau di convert lah gitu, dikeluarin dulu gitu. Terus string alamatnya di mana? Jakarta. Integer tahun berapa? 2013 misalnya. Double data nilai itu ada di 89,9 sama bol is terus ini finalnya. Final itu kita pakai string negaranya itu misalnya Indo sama Jones. Itu kan double ya, ini kan double. Ini double terus itu variabelnya variabelnya 3,14 ya. Nah terus baru print. Nah ini yang langsung langsung dipanggil gitu, printnya satu kali aja cukup, nama terus berumur
Hmm. Pantesan dia tidak berwarna. Berumur tahun bertanggal. Gitu aja guys, biar mudah. Kapan kita bisa aja sih, kita tambahin deh. Nah, Budi berumur 11 tahun 2013. Tahun ya, coba ya kita cek. Nah, Budi berumur 18-13 tahun 2013 tahun 2013 tahun pokoknya gitu, dan tinggal di Jakarta. Oke guys. Oke guys, kita lanjut ya. Kan udah semalam udah metode juga udah, sekarang kita lanjut ke set. Nah, set dat itu apa sih? Nah, set dat itu koleksi data yang menyimpan elemen unik, tidak ada yang diduplikat atau tidak teruntun. Jadi dia itu nggak bisa di copy lagi gitu, nggak bisa diulang lagi datanya. Nah, digunakan itu kapan saja. Nah, jadi digunakannya itu ketika membutuhkan koleksi ulang data, membutuhkan koleksi data yang memastikan, pertama, memastikan setiap item hanya muncul untuk satu kali. Misalnya, data agar data unik, misalnya kayak nomor KTP, seperti itu ya. Atau nomor telepon. Biasanya seperti itu, set. Nah, ayo kita langsung ke contohnya aja. Void main. Bentar. Nah, kita convert dulu nih ya. Convert. Langsung aja var terus apa ya, food set misalnya. Ayam, telur, sorry kita harus kasih ini, terus kita kasih apa ya, kentang goreng ini nah ini adalah string ya.
karena ini apa ini huruf. Terus itu kita bikin angkanya var, terus angka set. Sorry, kita masukin dulu integer, terus baru ininya apa namanya sih, si hurufnya, misalnya 1 2 3 4 5. Terus kita kasih lagi 1. Kebanyakan deh, gini aja. Nah, terus kita print food set sama apa, kita keluarin lagi print si angka set. Ini membuat set ya, cara membuat set kita coba dulu. Nah, keluar kan. Nah, angka satunya itu tidak akan termasuk. Karena kenapa? Karena ini kan dia perulangan, dia tidak mau mengulang. Nih, misalnya 1 sama 2, dia nggak akan keluar nih. Dia cuman keluar itu 1 kali doang, dia nggak bisa keluar 2 kali. Nih kita cek ya. Nah, 1 2 3 4. Nah, tetap di angka 1 dan 2 tidak akan keluar. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, dia nggak bisa perulangan, dia cuma bisa keluar sekali saja gitu. Nah, kalau misalnya mau menambahkan kentang goreng, mie sebelah, misalnya ada bakso, menambahkannya, nah itu tinggal cara menambahkan ya, caranya itu food set add apa nih, mau ditambahin apa, misalnya bakso. Nah, kita print, terus kita panggil food set. Kita coba ya. Nah, keluarkan baksonya itu guys. Terus cara menambahkan duplikat yang ada di si angka ini. Nah, itu contohnya gini. Di angka. Contohnya seperti apa? Kita add. Nah, terus apa? Misal angkanya kan itu ada 3 deh. Dia nggak akan keluar karena coba ya. Karena kan memang dia tidak bisa diulang gitu. Nih, print. Nah, tetap kalau add-nya itu kita tambahkan 5, ya baru keluar. Nah, karena apa? Karena dia tidak bisa, tadi saya udah bilang, tidak bisa diulang. Nah, cara cek keberadaan elemen itu kayak gini. Print, terus food set contains. Misalnya, ada nggak? Jadi kita kayak mau ngecek si data ini ada nggak gitu. Nah, aku misalnya mau seblak. Data seblak tuh ada nggak sih? Kita cek. Apakah ada? Nah, true, benar, ada. Coba kalau misalnya mie ayam.
Ini ayam. False. Salah, nggak ada. Karena nggak ada datanya. Gitu. Terus lanjut lagi. Kalau misalnya operasi si set ini, peroperasian. Var set, saya set A ya. Ini kita variabelnya set A. Misalnya 1, 2, 3. Mana deh? B 3, 4, 5 misal. Nah, terus kita print untuk kayak kita print terus udah gitu set A sekali union kita tambahin terus yang mana kita ambil yang set B. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, benar dong. Nah, dia akan menambahkan 3, 4, 5. Jadi dia tuh untuk menyatukan si A sama si B gitu, data si A sama si B gitu. Dengan cara apa? Memakai union. Itu guys. Nah, sekarang lanjut kita ke QNew. Kita bikin file baru aja. Nah, apa itu QNew? Apa itu QNew? Nah, QNew di Dart itu struktur data yang bekerja dengan prinsip FIFO atau first in dan first out. Jadi dia keluar dan masuk gitu, seperti antena yang sesungguhnya, di mana elemen yang masuk pertama akan keluar itu yang pertama. Jadi gini, kalau masuk yang pertama bakal keluar juga dia pertama, tapi kalau misalnya dia keluarnya terakhir, dia bakal keluarnya juga masuknya terakhir, dia akan keluarnya juga terakhir kayak gitu. Nah, kegunaannya QNew itu sangat berguna untuk mengelola urutan data. Jadi urutan kayak tugas atau peristiwa. Jadi dia tuh yang urutan gitu. Dia tuh gunanya untuk mengurutkan gitu. Atau data-data yang perlu diurutkan atau berurutan. Seperti briefing data atau penjadwalan tugas dan lain sebagainya. Nah, kita langsung aja ya ke contohnya. Oke. Kita void main. Gue gini ya. Saturday. Kita masukin tapi di sininya string.
Nah, terus kita ke bawahin antrean titik at apa nih, last ya, terakhir. Terus misalnya yang terakhir itu Alibaba. Misalnya nah, setelah itu kita print nih guys, print antrean apa awal sorry awal. Antrean awal tuh misalnya kita panggil si antrean ini, antrean. Nah, terus kita coba ya, kita cek dulu. Nah, antrean awal dia pasti dari atas, dia kebaca dari atas, dari si Alibaba, Lubi, sama Marble. Nah, untuk mengambil elemen yang pertama itu gimana? Nih, untuk ambil antrian yang pertama, string depan nih, kita kasih tahu antrean yang pertama itu yang pertama tuh apa. Nih, kita print ya, kita coba. Ini kan kita panggil antrean. Nah, print yang keluar pertama adalah, kita panggil yang depan dong. Yang depan tuh yang mana sih? Ini kan antrean ini. Coba kita lihat si Alibaba, karena dia tuh mengambil yang paling dekat gitu. Ini paling dekat si Alibaba kan. Jadi Alibaba. Nah, terus untuk nah, kalau untuk menambahkannya, caranya itu bisa antrean titik add, sama ya kayak tadi sebenarnya. Terus Bella misalnya, print antrian, sorry, kita panggil si antrean, pasti dia ke datanya si Bella karena dia baru ditambahkan. Kita cek. Nah, yang baru itu Ruby, Marble, dan Bella, karena kan ini menambahkan. Oke,
Sekarang kita tambah file lagi, kita bakal belajar link 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 list. Link nah link sorry link list itu apa sih? Link list itu apa? Nah, di dalam Dart itu adalah struktur atau data koleksi yaitu dari Dart collection. Nah, itu untuk mengimplementasikan daftar yang tertaut ganda. Jadi dia tuh kayak sebuah mirip-mirip link gitu atau double link list gitu. Jadi dia double listnya. Nah, digunakan saat kapan aja? Saat sering melakukan operasi penambahan atau penghapus di awal ataupun di akhir data, seperti membuat queue atau stack. Nah, yang kedua, untuk representasi struktur data seperti graf atau pohon di mana tautan antara elemen itu sangat amat penting dan yang ketiga itu ketika ukuran data sangat dinamis dan tidak memerlukan akses identitas acak cepat. Nah, langsung aja ya. Kita bikin contohnya. Kelas. Baru kita kasih link list. Link list apa? Alternate. Terus kita masukin my node. Final string data. Kita panggil my node, misalnya this titik, kita panggil si data. Nah, terus kita kasih add override. Extensionnya langsung keluar ya. Kita string to string ke string gitu kan, sama dengan node, kita panggil si data. Wait. Oh,
Nah, ini belum kita keluarin ya. Dia supportnya base ya. Nah, kita coba dulu. Void main. Var link list sama dengan link list my node. Ya kan, kita panggil lagi my node. Nah, kita untuk gimana cara menambahkannya? Nah, cara menambahkannya itu seperti ini. Menambahkan elemen. Sorry. Nah, cara menambahkan elemen yaitu link list add my node. Ntar guys, tidak perlu pakai ini. Nah, terus kita mau menambahkannya lagi apa? Couple, terus misalnya jeruk. Ini kita tambahkan buat yang pertama first. Misalnya terus ini handuk. Nah, setelah itu, setelah kita tambahkan, kita print semuanya. Jadi printnya sekali doang. Print, terus kita kasih link list. Kita baru panggil link listnya tadi yang first. Bukan, link list yang tadi aja. Cukup. Nah, terus kita cara menghapusnya ini kan cara menambahkan ya, menambahkan elemen. Nah, kenapa salah ya? Enggak. Yes. Sabar ya. Terus error. Nah, merah. Bentar guys. Nah, aku nggak tahu ini kenapa merah, karena mungkin bukan versinya atau gimana, aku kurang tahu. Nah, ini kalau cara menghapus tinggal tambahin remove, terus setelah dihapus awal link list gitu, tinggal ditambah-tambahin aja. Kalau interaksi itu print interaksi for node, print node gitu. Oke guys, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton
video yang aku buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye guys.